Salam dan bahagia, sahabat calon guru penggerak yang luar biasa. Kembali bertemu dengan saya di Suharto STMPD Channel. Dan seperti biasanya, saya akan membersamai sahabat belajar untuk mempersiapkan dalam tahapan program pendidikan guru penggerak, di mana sahabat belajar untuk jadwal tanggal 13 dan 14 April 2022 sebagai lanjutan dari kegiatan sebelumnya adalah eksplorasi konsep forum diskusi, yang tentunya diharapkan sahabat belajar sudah menyelesaikan fase atau tahapan ini, sehingga sahabat belajar akan memasuki tahap berikutnya adalah ruang kolaborasi. Ada dua tahap, dua sesi. Yang pertama adalah ruang kolaborasi pengerjaan, itu dilakukan pada tanggal 13 April 2022, dan ruang kolaborasi presentasi atas hasil diskusi atau kerja kelompok yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 April 2022. Itu kalau sesuai dengan jadwal yang ada atau dari Dirjen GTK. Mari kita akan masuk di LMS kita, sahabat belajar. Nah, di sini di 31A5 di ruang kolaborasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ya, di sini ada tujuan pembelajaran khusus, di mana calon guru penggerak dapat berbagi, berkolaborasi, dan menerapkan keterampilan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ini ada quotes ya, yang bisa kita baca juga, menjadi penguat bagi kita bahwa sumber berharga yang dimiliki semua guru adalah kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa kolaborasi atau kerja bersama, maka pertumbuhan diri kita dibatasi oleh pandangan diri kita masing-masing. Ya, ini oleh Robert John Meehan. Kemudian sahabat belajar, selanjutnya ditulis di LMS kita bahwa pada kegiatan ini Anda akan melakukan kerja kelompok dan presentasi hasil melalui web meeting. Anda diminta dapat kerja bersama atau berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang bijaksana, cekatan, dan mandiri di sekolah maupun di lingkungan masing-masing dalam keterampilan pengambilan keputusan yang memiliki unsur dilema etika. Kemudian hasilnya nanti sahabat belajar akan diunggah di 31A5 ini ya. Seperti biasanya sahabat belajar akan mengunggah di unggahan di sini. Yang perlu diketahui sahabat belajar bahwa sahabat belajar perlu mencermati rubrik penilaian ya, sehingga nanti di dalam kegiatan-kegiatan sahabat belajar akan mengacu pada itu, di mana di rubrik penilaian ada beberapa komponen yang dinilai. Yang pertama adalah tentang kualitas isi materi studi kasus pilihan, itu punya bobot 50%. Kemudian untuk skor tertingginya, deskripsinya adalah pemilihan studi kasus sangat baik dan tepat, kemudian mengandung unsur dilema etika, pemilihan paradigma, prinsip yang dianut, serta 9 langkah pengujian telah tampak dan disajikan dengan sangat baik. Ada unsur refleksi dari hasil pengujian yang menarik dan atau
mengandung unsur tak terduga, penyajiannya utuh, runtut, komprehensif, dan mudah diikuti. Itu pada komponen yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan efektivitas penyampaian atau penyajian studi kasus. Itu ada diberi bobot 25%, di mana deskripsinya adalah penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa sangat komunikatif, pemilihan kata dan proyeksi vokal setiap anggota tampak harmonis dan kompak. Setiap anggota kelompok tampak berkontribusi dan bertanggung jawab, terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Penyajian secara keseluruhan sangat menarik untuk diikuti dan penyampaiannya pun mudah dicerna. Tentunya pada tahap presentasi ya. Kemudian untuk komponen berikutnya adalah masukan dan atau tanggapan, ada 15% bobotnya. Deskripsinya adalah kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan atau masukan konstruktif kepada kelompok penyaji. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Ya, jadi ini menjadi satu kegiatan umpan balik ya, dan juga tanggapan dari presentasi yang disampaikan oleh kelompok lain. Sedangkan pengaturan waktu itu ada 10%, di mana deskripsinya adalah sangat baik dalam pengaturan waktu, penyampaian materi padat dengan waktu yang sangat efektif. Waktu yang diberikan antara 3-5 menit dipergunakan dengan sangat baik ya. Durasi ini nanti akan diatur oleh fasilitator masing-masing dengan menimbang waktu yang ada, yaitu tentunya kegiatan ini minimal 2 jam pelajaran atau 90 menit. Ini rubrik yang tentunya sangat penting untuk dipahami, sehingga sahabat belajar akan melakukan seluruh aktivitas di ruang kolaborasi ini sesuai dengan rubrik yang ada. Kemudian selanjutnya adalah masuk pada ruang kolaborasi ya. Kita akan masuk di tahap alur merdeka dulu. Kemudian seperti biasanya sahabat belajar akan masuk di ruang kolaborasi melalui web meeting atau ini menggunakan Google Meet ya. Kemudian kita akan masuk di link ini. Yang pertama adalah kerja kelompok. Di sini sahabat belajar bahwa tugasnya adalah setiap kelompok yang terdiri dari 3-4 orang nanti akan dikelompokkan oleh fasilitator, ditugaskan mencari suatu studi kasus yang berisi suatu unsur D5 etika. Sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari ya, yang pertama bisa dari studi kasus nyata dari salah satu anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi silakan nanti bisa mengajukan studi kasus yang memiliki unsur D5 etika. Kemudian yang kedua bisa merupakan studi kasus nyata, bukan studi kasus dari anggota kelompok yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi ini nanti menjadi studi kasus yang tentunya digagas bersama-sama ya, yang juga realistis ya. Kemudian yang ketiga adalah studi kasus nyata yang termuat di sebuah harian yang disepakati menjadi studi kasus kelompok untuk dianalisis. Jadi sahabat belajar, sebaiknya sahabat belajar sudah mempersiapkan studi kasus yang nanti akan menjadi topik diskusi untuk dianalisis. Kemudian dari studi kasus pilihan tersebut, setiap kelompok akan menentukan satu
paradigma apa yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus tersebut, kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil, dan yang ketiga atau C, tahapan pengujian terhadap studi kasus pilihan tersebut apakah telah tepat atau belum, mengapa, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak, apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat, ya. Ada 3 hal yang harus menjadi materi diskusi, ya, yaitu tentang paradigma, prinsip-prinsip, dan tahapan pengujian. Kemudian sahabat belajar, di sini dikatakan, jadi ini di LMS kita bisa mengunduh daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Ini ada linknya, ya, nanti bisa dibuka. Kemudian di sini ada beberapa poin yang harus menjadi checklist, ya, atau apakah ada atau tidak, ya. Misalkan aja studi kasus pilihan mengandung unsur D5 etika, ada apa tidak. Jadi nanti masing-masing dari anggota kelompok akan mengajukan dan anggota kelompok lain akan melakukan checklist, ya, apakah yang diajukan itu memenuhi apa yang ada di dalam daftar tugas atau daftar checklist ini, ya. Kemudian nanti akan menjadi satu yang akan dibahas, ya, dianalisis untuk kemudian menjadi bahan untuk studi kasus setiap kelompok. Ini kemudian tuangkan hasil kerja kelompok dalam format presentasi. Jadi nanti di hari berikutnya sahabat belajar setiap kelompok akan mempresentasikan atas hasil tugas kelompok masing-masing, kemudian akan mendapat tanggapan atau umpan balik dari kelompok lain atau dari peserta lain, ya. Kemudian selanjutnya perhatikan rubrik penilaian tadi yang sudah saya sampaikan sahabat belajar. Kemudian seperti biasanya sahabat belajar akan masuk pada room virtual, ya, ruang maya melalui enter the room, atau nanti pada saat sahabat belajar melakukan diskusi kelompok tentunya akan dibagi, ya, melalui breakout room atau melalui link yang sudah disiapkan oleh fasilitator. Seperti ini saya sudah menyiapkan, ini adalah main room, ya, sama dengan di sini sebagai kegiatan awal tentunya bersama-sama masih di main room. Kemudian selanjutnya dibagi 3 kelompok sesuai dengan jumlah kelas masing-masing. Kemudian ada yang masih ditetap di main room, ada yang harus kemudian masuk di room kedua dan room ketiga, ya. Kemudian setelah selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan nanti akan kembali ke main room untuk melakukan closing, ya, atau penutupan kegiatan. Ini yang di hari pertama, ya. Kita akan melihat PPT-nya sahabat belajar, ya. Coba akan lihat bagaimana PPT ini atau presentasi ini. Saya kira sama. Ini hari pertama, hari Rabu 13 April 2022, 2 JP, masing-masing 45 menit, yaitu 90 menit, ya. Kemudian ada agenda pembukaan, ada kerja kelompok dan penutupan. Kemudian, ya, ini adalah tadi yang sama seperti yang sampaikan. Intinya sahabat belajar, bagaimana nanti sahabat belajar akan mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma, ya, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Kita akan lihat, ini tadi sudah saya sampaikan sama dengan apa yang tertulis di LMS kita. Kemudian di sini tentunya ada kesepakatan bersama, ya. Kemudian ini kerja kelompok, kemudian ini adalah tadi tugasnya, ya. Nah, yang penting sahabat belajar adalah ini, ya. Nah, ini sedikit akan disampaikan atau merefresh bagaimana apa yang dimaksud dengan paradigma D5 etika itu. Ada 4, ya. Jadi secara umum ada pola, model atau paradigma yang terjadi pada situasi D5 etika yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, individu lawan masyarakat, ya.
rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Tentunya informasi materi ini sudah ada di eksplorasi konsep yang dibahas atau yang kemudian sudah diuraikan di tahap sebelumnya. Ini terkait dengan paradigma ya di 5 etika yang nanti kasus yang dibahas apakah masuk pada kategori paradigma yang mana ya. Selanjutnya terkait dengan prinsip pengambilan keputusan, ada 3, bahwa yang pertama adalah berpikir berbasis hasil akhir ya, atau end based thinking. Yang kedua berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Kemudian berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Jadi silakan nanti apakah pengambilan keputusan yang dibuat sesuai dengan kasus yang ada merupakan bagian dari prinsip yang mana ya. Apakah berpikir berbasis hasil akhir atau berbasis rasa peduli atau berbasis peraturan. Sedangkan yang berikutnya adalah langkah pengujian keputusan. Ada 9 langkah. Dan silakan nanti bagaimana 9 langkah ini diterjemahkan dalam bentuk kegiatan konkret. Yang pertama adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Kemudian kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kemudian pengujian benar atau salah. Dilanjutkan pengujian paradigma benar lawan benar. Kemudian melakukan prinsip resolusi. Kemudian investasi opsi trilema. Kemudian dilanjutkan dengan buat keputusan. Yang terakhir adalah lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ini 9 langkah yang juga menjadi bagian dari apa yang harus didiskusikan ya di ruang kolaborasi kerja kelompok. Itu kemudian ini pembagian kelompok. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Kalau di sesi kedua, saya kira seperti biasanya sahabat belajar akan masuk melalui LMS, kemudian masuk di dalam ruang maya, kemudian akan dipandu oleh fasilitator untuk mempresentasikan atas hasil diskusi atau kerja kelompok yang dilakukan di hari sebelumnya. Dan di situ nanti sahabat belajar akan diminta untuk mengatur waktunya, berbagi peran, ada yang menjadi presenter, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi penulis, ada juga yang menjadi penanggap atau memberikan tanggapan atas umpan balik yang diberikan oleh kelompok yang lain ya, sehingga kemudian di sesi presentasi ini semua kelompok mempresentasikan, kemudian mendapat umpan balik, dan mungkin akhirnya disempurnakan hasil diskusi kelompoknya ya, kemudian nanti akhirnya diunggah ya, diunggah. Di sini di penutup saya sudah sampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan secara berkelompok tetap diunggah secara individu melalui 31A5, yaitu ruang kolaborasi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian sahabat belajar, salam guru penggerak yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Persiapkan diri Anda, waktu Anda, juga tentunya perangkat atau device, dan tidak kalah pentingnya adalah koneksi Anda, sehingga nanti kegiatan ruang kolaborasi secara sinkronus ini bisa berlangsung dengan lancar. Tentunya bertemu di ruang maya, di ruang kolaborasi, dan terus jaga semangat dan jaga kesehatan. Silakan video ini bisa di like, bisa di subscribe, dan bisa di share juga kepada
sahabat CGP yang lain yang belum menemukan channel ini. Semoga channel ini bermanfaat bagi sahabat belajar calon guru penggerak angkatan 4. Tetap semangat, salam dan bahagia.